Saya didiagnosa oleh dokter bahwa saya kena sakit radang telinga bagian dalam. Ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada saat ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana saya sembuh dari tinnitus atau telinga berdenging dan juga gendang telinga bocor. Nah, kurang lebih setahun yang lalu, kalau nggak salah bulan Agustus, saya sakit telinga, ya kan. Bangun tidur tiba-tiba telinga saya sakit, kemudian berasa kayak ada yang ganjel gitu ya, nggak nyaman deh pokoknya. Saya tunggu sampai beberapa hari, kurang lebih 2 atau 3 hari nggak sembuh juga ya kan, sampai akhirnya saya memutuskan datang ke rumah sakit untuk periksa ke dokter spesialis THT. Nah, di sana saya didiagnosa oleh dokter bahwa saya kena sakit radang telinga bagian dalam, ya kan. Nah, kemudian saya dikasih obat sama dokter. Obatnya kalau nggak salah waktu itu adalah, saya lupa obatnya apa, tapi obatnya itu buat nyembuhin pilek dulu, karena mungkin dipikir saya pilek, terus karena riaknya itu mungkin nggak keluar, akhirnya bisa naik ke atas di belakang telinga atau gimana. Kemudian dikasih antibiotik dan juga obat anti nyeri dan juga obat gatalnya itu untuk menghilangkan gatal dan nyerinya ya kan. Nah, selain saya periksa rutin minum obat dari dokter, bahkan saya sempat juga dikasih tebokan ya, tapi sayangnya bukannya saya sembuh, melainkan lambung saya sakit ya kan. Dan karena lambung saya sakit, saya tidak meneruskan mengkonsumsi tebokan ya kan, saya berhentikan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, sebulan saya nggak sembuh, akhirnya dokter menyarankan saya untuk melakukan terapi panas. Nah, saya melakukan terapi panas kurang lebih 7 kali, tapi nggak ada hasilnya juga, saya nggak sembuh ya kan. Sampai akhirnya udah lewat dari beberapa minggu, bukan hanya tinnitus ya kan, tetapi gendang telinga saya bocor ya kan. Kurang lebih 2 mau ke 3 bulan ya, itu saya selain tinnitus juga gendang telinga saya bocor. Nah, pada saat gendang telinga saya bocor itu luar biasa banget sakitnya ya, karena kita kan karena bocor kan kita udah nggak bisa tuh yang namanya menyaring segala macam suara yang masuk ya kan. Imbasnya itu tadi berasa pengang banget ini ya di kepala, itu bising banget, bahkan berasa pusing, panas ya kan, di bagian sini ke sebelah sini tuh pusing, panas. Kemudian pendengaran saya pun juga berkurang ya kan, bisa dibilang budek ya, budek sebelah, dan yang kanan ini agak sedikit berkurang pendengarannya. Nah, sampai akhirnya saya berobat, pindah lagi ke dokter yang lain ya kan, karena dengan maksud bahwa saya mendapatkan pengobatan yang beda. Tetapi kenyataannya setelah diperiksa sama saja ya kan, saya tetap dikasih obat yang sama ya kan. Nah, sampai akhirnya saya sudah agak sedikit putus asa ya kan, karena gendang telinga saya juga ada bocor. Saya juga nggak mau istilahnya pasrah ya kan, saya tetap harus berusaha bahwa saya harus sembuh ya kan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan pengobatan kombinasi. Pengobatan kombinasi di sini adalah selain saya menggunakan obat yang diberikan oleh dokter,
ya kan. Di situ saya juga melakukan pengobatan herbal. Namun sebelumnya saya akan bercerita dulu bahwa pada saat saya telinga saya bocor, saya nggak kuat, ya kan. 3 atau 4 hari kemudian, karena saya sudah nggak kuat, ya kan, asam lambung saya juga naik, sampai akhirnya saya masuk IGD. Saya dirawat di IGD kurang lebih 4 hari. Ya 4 hari kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya konsultasi sama dokter, ya kan. Saya bilang, dokter, saya udah nggak kuat nih dokter. Tolong dokter, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Terus dokter bilang, kita tunggu ya Bu prosesnya, kurang lebih sampai 3 bulan pengobatan, 3 atau sampai 6 bulan lah, sampai benar-benar gendang telinga itu menutup kembali. Kemudian kita sembuhkan tinnitusnya atau radang telinganya. Tapi kalau memang selama 3 atau 6 bulan tidak nutup gendang telinganya, mungkin bisa dilakukan operasi. Aduh, pada saat saya mendengar itu saya benar-benar udah nggak tahu gimana ya, udah sedih, ya kan, udah pokoknya rasanya nggak enak banget deh. Sampai akhirnya sepulangnya saya dari rumah sakit, ya kan, saya berpikir bahwa saya harus sembuh, ya kan. Saya harus cari cara gimana saya harus sembuh, ya kan. Sampai akhirnya saya menemukan info bahwa kita harus dicoba mengkonsumsi pengobatan dengan cara lain, yaitu pengobatan herbal. Sampai akhirnya saya berpikir, karena di situ saya masih konsumsi antibiotik dari dokter spesialis THT, jadi saya berpikir bahwa saya tetap harus melanjutkan pengobatan medis, ya kan. Tetapi saya akan menambah pengobatan yang lain, yaitu pengobatan herbal atau non medis, ya kan. Jadi saya kombinasinya pun juga nggak boleh sembarangan, ya kan. Saya mengkonsumsi, saya akan tunjukkan di sini ya, obat herbal yang saya pakai di sini adalah ini ya, Jelly Gamat dan juga Spirulina pacifica. Kedua produk ini adalah dari Luxor, ya. Perlu kalian ketahui di sini bahwa saya di sini nggak di-endorse oleh pihak Luxor ini ya, karena saya pure ingin berbagi kepada kalian semua di sana yang memiliki sakit tinnitus ataupun gendang telinga bocor, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan benar-benar real, ya, bahwa saya divonis sakit tinnitus dan juga radang telinga bagian tengah, bahkan gendang telinga bocor. Nanti saya akan sertakan di sini ya, untuk foto pada saat saya surat rujukan kalau saya sakit, ya kan, tinnitus. Dan juga kalau gendang telinga bocornya sih nggak ada keterangannya, tapi di situ ada keterangannya, nanti saya akan sertakan di sini. Nah, kemudian saya sembuh, makanya saya ingin berbagi dengan kalian semua di sana, ya kan, bahwa ada harapan kok. Kalian nggak usah putus asa, ya kan, kalian tetap bisa sembuh. Oke, saya akan beritahu bagaimana saya sembuh dari tinnitus dan gendang telinga bocor. Nah, caranya begini. Obat yang kita minum itu kan dari dokter itu 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan malam, ya kan. Kemudian ada antibiotik yang harus kita habiskan, itu harus kita tetap konsumsi, ya kan. Nah, pada saat saya bangun tidur, ya kan, saya nggak minum dulu obat dari dokter, ya. Pada saat saya bangun tidur, kondisi perut masih kosong, saya langsung konsumsi Jelly Gamat dan Spirulina. Kita buka dulu ya. Tadi di plastik sih, saya udah buka plastiknya. Nah, seperti ini. Ini juga masih di plastik ya, saya buka plastiknya. Ini ya. Ini Jelly Gamatnya. Kemudian
Saya buka yang spirulina, Pacifica. Ya, seperti ini. Oke. Nah, cara minumnya begini. Pada saat kita bangun tidur, ya kan, benar-benar perut kita masih kosong, ya, kita langsung saja konsumsi jeli gamat ini 2 sendok makan, ya, 2 sendok makan. Kemudian spirulinanya ini 5 tablet, ya. Jadi pagi bangun tidur minum spirulina dan jeli gamat 2 sendok dan juga 5 tablet. Kemudian kita tunggu sampai setengah jam. Kenapa? Agar dia benar-benar berfungsi. Ya kan, maksudnya dia benar-benar bekerja dengan baik, ya. Nah, setelah setengah jam kita baru boleh makan sarapan, ya kan. Kemudian setelah itu baru kita minum obat. Enggak. Setengah jam kita boleh minum dulu sampai dengan 1 jam baru kita makan, ya, bukan setengah jam, maaf tadi saya salah. Setelah 1 jam dari minum obat herbal ini kita makan, ya, kurang lebih kita makan kan sekitar 15 menit, ya. Setelah itu baru saya konsumsi obat dari dokter dan juga obat tetes telinga yang dikasih sama dokter, ya. Setelah itu udah kita bolehlah mau ngemil apa-apa, terserah, nggak apa-apa. Nah, nanti pada saat mau masuk siang, ya kan, pengobatan siang, sebelum kita konsumsi jeli gamat dan spirulina ini, kita harus dalam kondisi perut kosong. Kondisi perut kosong adalah setengah sampai 1 jam tidak makan, tidak minum. Nah, saya minum lagi, misalnya kan kita minum obat tadi jam 6, kemudian siang sekitar jam 12 sampai jam 1, ya kan, kita dari jam 11 itu, setengah 11 kita udah mengosongkan perut kita, nggak makan nggak minum. Jam 11 kita minum lagi jeli gamat dan spirulina, kemudian jam 12 kita makan nasi, ya, kita makan siang. Setelah itu konsumsi obat dari dokter. Nah, nanti lanjut lagi yang ke berikutnya, ya kan, seperti itu. Jam 6 kalau waktunya kita minum obat jam 6, atau misalnya jam 7, ya, itu misalnya waktunya minum obat jam 7, ya berarti kita mundurin 1 jam. Jam 6 itu kita harus prepare untuk minum jeli gamat dan spirulinanya. Kita prepare lagi setengah jam ke belakang, berarti setengah jamnya, berarti setengah 6 kita udah harus nggak boleh makan sama minum. Habis itu kita minum lagi, setengah 6 kita minum jeli gamat dan spirulina. Jam 6-nya kita makan, 1 jam kemudian kita makan. Setelah itu kita minum obat dari dokter dan pakai obat tetes yang dikasih oleh dokter. Nah, begitu terus, ya, setiap hari. Selain itu saya juga mengatur pola makan saya, ya kan. Saya ngurangin garam. Di situ saya konsumsinya telur putih sama kentang, karena telur putih di sini itu kan bagus, ya, dia protein tinggi, ya. Dia bisa membantu proses penyembuhan. Dan juga di situ saya pakai kentang kukus, ya, saya kukus dua-duanya, ya kan. Saya makan cuman telur putihnya aja, nggak yang kuning, ya kan. Saya tambahin, jadi kalau sekali makan itu saya kurang lebih 3 telur putih, 3 butir telur putih, ya kan. Telur kita ambil putihnya saja, kemudian kentang 1 butir, ya kan. Kalau kalian misalnya kurang itu kentangnya, ya nggak apa-apa, 2 butir, bukan 2 kentang atau 3 kentang, terserah. Tapi karena kebetulan saya makannya nggak terlalu banyak, jadi saya seperti itu. Nah, sampai akhirnya kurang lebih saya rutin melakukan itu, ya, dalam waktu. Pokoknya saya habis 1 botol ini, ya. Saya habis 1 botol ini, itu benar-benar udah berasa banget. Udah nggak bunyi, udah nggak denging telinga saya, ya. Kemudian juga udah mulai nyaman dan mulai denger lagi. Kemarin kan benar-benar nggak bisa denger, ya, pada saat gendang telinga saya bocor. Nah, itu udah mulai bisa mendengar lagi, ya kan. Sampai pada waktu saya periksa ke dokter, kurang lebih 3 minggu setelah saya konsumsi ini, 3 minggu, ya,
Saya periksa ke dokter, sampai dokternya itu kaget, ya kan. Dokternya itu periksa bagian telinga saya, ya kan. Terus dia bilang, wah Bu, ini gendang telinganya udah mulai nutup, ya kan. Terus saya bilang, yang benar Dok, iya udah mulai menutup walaupun dia masih rapuh. Nah di situ saya benar-benar seneng banget, ya kan, karena dampaknya itu luar biasa, ya, karena kan dokter bilang bahwa pengobatan untuk gendang telinga bocor itu kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, tapi ini nggak ada sebulan, ya kan, saya udah dinyatakan gendang telinga saya sudah mulai nutup, ya kan, sampai akhirnya saya itu pengobatan sampai benar-benar sembuh total, ya kan, sembuh total. Saya habis kurang lebih, pokoknya kalau nggak salah itu 2 bulan, enggak 2 bulan, 3 minggu saya udah dinyatakan gendang telinga nutup. Itu saya udah enak, itu udah udah bisa mendengar lagi, ya kan. Kemudian telinga saya yang berdenging itu udah mulai hilang, ya kan, udah nggak berasa, udah nggak ada telinga dengingan lagi itu selama saya 3 minggu. Tetapi masih berasa di bagian telinga saya itu masih sakit, ya kan. Makanya saya terus konsumsi Jeligamat dan Spirulina ini, juga obat yang dari dokter, sampai saya benar-benar sembuh. Nah, sampai saya benar-benar sembuh dari pengobatan kombinasi ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan itu saya benar-benar udah sembuh, ya kan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak berobat lagi ke dokter spesialis THT, tapi saya untuk menyempurnakan istilahnya kesembuhan saya ini, saya hanya mengkonsumsi obat herbal ini saja, yaitu Jeligamat dan juga Spirulina. Nah, saya akan berbagi juga kepada kalian di sini bahwa kenapa sih Jeligamat ini dan Spirulina ini, kombinasi 2 ini bisa membantu menyembuhkan tinnitus dan juga gendang telinga bocor saya. Karena apa? Fungsi dari Jeligamat ini sendiri adalah dia meregenerasi sel. Kalau gendang telinga saya bocor, otomatis pasti gendang telinga saya rusak dong, ya kan. Jadi bisa dinalar aja bahwa dengan sifat dari Jeligamat ini yang meregenerasi sel, dia bisa memperbaiki bagian telinga saya yang rusak. Nah, kemudian fungsi dari Spirulina pacifica ini adalah dia membuang toksik dalam tubuh atau membuang racun-racun dalam tubuh. Nah, di situ segala sakit penyakit atau toksik-toksik, racun-racun, radikal bebas atau apapun, dia bisa dibuang dengan kita dikeluarkan dari tubuh kita dengan kita mengkonsumsi ini, ya kan. Nah, demikianlah ya sharing saya kepada kalian semua tentang bagaimana saya sembuh dari tinnitus dan gendang telinga bocor, dan sampai sekarang ya saya pun sembuh total. Saya udah nggak tinnitus lagi, gendang telinga saya juga udah bagus, saya bisa mendengar lagi dengan normal, ya kan. Dan itu dalam waktu yang nggak lama istilahnya. Seandainya saya tahu dengan pengobatan ini jauh-jauh hari, mungkin saya tidak membutuhkan waktu yang sekian lama ya untuk saya sembuh, dan juga nggak harus masuk IGD ya, karena saya kan masuk IGD selain saya nggak kuat menahan sakitnya gendang telinga saya bocor itu, asam lambung saya naik, jadi saya lemas ya kan. Nah, harusnya itu semua nggak terjadi. Makanya karena saya sembuh dari tinnitus dan gendang telinga bocor, saya ingin berbagi kepada kalian semua di sana. Jika kalian semua mempunyai masalah yang sama seperti saya, ya nggak ada salahnya mencoba apa yang saya lakukan. Yakin dan percaya saja bahwa apapun yang kita lakukan untuk kesembuhan kita, kebaikan kita minta belas kasih Tuhan juga, kita berdoa, kita lakukan bagian kita ya kan, dengan berobat segala macem, pasti kalian sembuh, karena saya juga sembuh. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya kan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih.